Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas tentang seri sholat khusyuk. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, yang pertama kita akan membahas tentang arti penting sholat bagi kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sholat merupakan ibadah yang agung, ibadah yang sangat-sangat berbobot dalam kehidupan kita seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan syariat ibadah sholat ini, ada sesuatu yang spesial. Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijalankan di malam hari, yaitu Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di Sidratil Muntaha, dan kewajiban sholat kemudian diperintahkan di sana. Ma'asyiral muslimin, kemudian kewajiban sholat ini oleh para ulama kita dikatakan fardunya adalah fardu ain. Artinya masing-masing kita harus melakukan, setiap individu muslim harus menunaikan sholat ini. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa sholat merupakan sebuah pondasi atau salah satu pondasi dari agama kita, di mana bangunan agama kita ini dibangun atas dasar 5 prinsip, 5 hal yang sangat fundamental. Setelah syahadat adalah iqamis sholah, yaitu mendirikan sholat. Maka Rasulullah menyampaikan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholah. Antara seseorang, yaitu antara seorang muslim dan antara kekufuran, batasnya adalah meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin, kita menjadi paham bahwa sholat menjadi ibadah yang sangat-sangat berarti bagi kita seorang muslim. Ada beberapa hikmah dari pensyariatan sholat, di mana sejatinya sholat adalah madrasah bagi kita. Sholat adalah kesempatan bagi kita untuk kemudian memperbaiki akhlak kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah madrasah di mana kita diajarkan. Dengan sholat itu kita menjadi pribadi-pribadi yang menjauhi perbuatan buruk, perbuatan keji, dan perbuatan yang mungkar. Di samping itu memang ada fawaid diniyah, ada manfaat-manfaat dari sisi agama yang bisa kita ambil. Karena sholat adalah afdhalul qurbat. Sholat merupakan bentuk pendekatan diri kita yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita berdoa. Dengan sholat insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana disampaikan bahwa as-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ilal ramadhan kafaratun lima bainahunna idat sunibatil kabair. Jadi sholat yang 5 waktu ini mampu menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan atau yang terjadi di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin, dengan sholat juga kemudian insya Allah kita akan mendapatkan al-falah wal fawz, yaitu keberkahan, mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Allah menyatakan qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin itu. Yang pertama, sifat dari mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendirikan sholatnya secara khusyuk. Padahal kita semua tahu keberuntungan itu disiapkan oleh Allah dunia dan akhirat kita. Seorang muslim yang beruntung dunianya, dia akan mendapatkan keberkahan
keberkahan hidup, keberkahan dari rizki yang dia miliki, keberkahan dari usia yang ada dalam dirinya. Sementara keberuntungan ukhrawi akan dimulai dari tahapan alam barzakh, di mana seorang yang betul-betul mendapatkan keberuntungan itu akan dijauhkan dari azab kubur. Kuburnya akan dilapangkan, kemudian akan memasuki tahapan-tahapan kehidupan akhirat dengan kemudahan-kemudahan, hingga kemudian bisa menempati surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara manfaat diniyah. Yang kedua, manfaat yang bisa kita ambil adalah manfaat atau fawaid syakhsiyah. Secara pribadi, dengan sholat kita menjadi pribadi yang lebih teratur. Ya, karena sejatinya sholat yang 5 waktu itu mengajarkan kita kedisiplinan. Jadi ini adalah bentuk tadrib, bentuk pelatihan kepada kita untuk menghormati waktu. Dan insya Allah jika seseorang muslim mampu menghargai sholatnya, menjaga sholatnya, maka dia akan mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban dunianya yang lain. Ma'asyiral muslimin, ini adalah beberapa arti atau makna penting sholat dalam diri kita. Dan sekali lagi Rasulullah juga memberikan ajaran kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholawat al-mafruḍah. Jadi besok di akhirat, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal-amal kita adalah sholat. Jika kemudian ada ketidaksempurnaan dari sholat kita, maka dalam hadis dikatakan, lihatlah apakah si fulan ini memiliki sholat tatawwu, sholat sunnah. Jika ada kekurangan dalam sholat fardu kita, maka diambilkan dari sholat sunnah kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, inilah beberapa hal, inilah beberapa makna arti penting sholat dalam diri kita. Sholat merupakan wasilah terbaik dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat insya Allah dosa kita akan diampuni. Dengan sholat insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tentu dengan menjaga sholat kita, insya Allah kita semua akan diberikan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, semoga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima sholat kita, dan menerima semua amal baik kita. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.